Halo semuanya, gue Dayat. Baru aja beli HP mid-range-nya Samsung A52 yang rilisan tahun lalu. Gue pilih HP ini karena awalnya pengen beli A33. Pas lihat di Tokopedia harganya 4 jutaan. Tapi sayang, layarnya masih water drop. Deal breaker sih, come on, penampilan itu penting. Masa HP 4 jutaan kayak layar 1 jutaan yang masih pakai water drop. Jadi gue ceklah si A52, ternyata harganya sama 4.400.000, yang dimana A52 ini kelasnya lebih tinggi dibanding A33, walau ketinggalan setahun. Tapi yang penting layarnya bukan water drop, melainkan udah dot drop. Menurut gue perbedaannya itu juga nggak terlalu signifikan sih. Memang A33 lebih menonjol di jaringannya yang udah support 5G. Buat yang mentingin future proof, ngebet pengen punya HP 5G, ya bisa pilih A33 atau nambah lagi buat A52s yang lebih murah dari A53. M52 juga bisa jadi pilihan, harganya sama, spek lebih tinggi, tapi sayang M52 susah dicari. Bahkan gue cek di website Samsung pun udah gak dijual lagi. Tapi entah kenapa ya, packaging dari A series ini tuh enggak banget. Ini masih mending diangkat lah. A33 tuh kayak kotak HP 1 jutaan. Apalagi A33 nggak dapat charger cuy. Di A52 ini masih dapat kepala dan kabel chargernya. By the way, dia juga udah dapat soft case dan layar udah terpasang anti gores. Terus di bagian bawah A52 juga masih ada port audio jack, sedangkan A33 udah diilangin. Di bagian kanan ada volume dan power button, di kiri polosan nggak ada apa-apa, dan di atas ada SIM slot hybrid, mic, dan speaker. Jadi untuk speaker dia udah stereo bawah dan atas yang nyatu sama earpiece. Ya walau speaker atas nggak segede kayak speaker bawah. Secara desain, A52 juga masih mirip-mirip kayak A series terbaru, terutama di layout kameranya, dan masih pakai ban yang sama juga, plastik polikarbonat di bagian bodi belakang dengan matte finish dan frame glossy finish. Tapi kalau layar, ini dia udah proteksi Gorilla Glass 5. Berukuran 6,5 inch, 0,1 inch lebih gede dikit, dan ukuran dagu yang lebih tipis dari A33. Tapi untuk spek layarnya ini sama aja. Resolusi Full HD+, Super AMOLED, 90Hz refresh rate, dan 800 nits brightness. Pemutaran Netflix udah wideband L1, jadi bisa nonton di resolusi Full HD. Dan untuk sidik jarinya, dia udah di dalam layar dengan speed yang sama kayak A32. Gak bisa asal tempel aja, harus ditahan dikit. Chipsetnya baru beda nih, A52 pakai Snapdragon 720G, sedangkan A33 pakai Exynos 1280. Speednya emang lebih kencang A33, berhubung ini HP untuk orang tua yang nggak dipakai untuk game kompetitif, 720G itu udah cukup banget. Skor Antutunya beda 100 ribuan. Berikut hasil benchmarknya. Kalaupun mau dipakai game kompetitif, bisa banget kok. Chipsetnya ini ada seri G yang lebih ke gaming. Mobile Legends bisa grafik ultra, frame rate high, itu lancar-lancar aja. Lalu Genshin Impact defaultnya settingan low, tapi kalau mau dinaikin maksimal set ke medium aja biar masih playable di 30-an FPS. Lanjut, Apex Mobile dapat grafik SD frame rate high dengan hasil yang patah-patah. Nggak kuat dia. Set ke grafis smooth biar bisa playable. Kecuali pas mau turun aja tuh, dia masih patah-patah. Dan terakhir, PUBG M dapat grafik smooth ultra dan HD high dengan gyro yang lancar jaya. Nah, pas awal setup, storage-nya udah kemakan 20% dari 128GB, dan ini masih Android 11 One UI 3.1. Tapi karena Samsung janjiin 4 tahun untuk update softwarenya, jadi bisa langsung update ke Android 12 One UI 4.1. Di sini A52 kalah 1 tahun untuk umurnya karena tinggal 3 tahun lagi. Tapi yang jelas, One UI Samsung itu smooth dan gampang buat dioperasiin. Fitur-fitur kekinian juga ada kayak RAM ekspansi yang bisa sampai 8GB. Nah, di baterai 4500 mAh, A52 ini punya bentuk yang tebal. Justru A33 punya baterai yang lebih besar, 5000 mAh,
tapi bentuknya lebih tipis dari ini. Dengan fast charging 25 watt, ngecas dari 10 ke 50% 36 menit, dan ke 100% 1 jam 30 menit. Bukan yang paling kencang di kelasnya. Tapi kalau fitur mahal ini cuma Samsung yang bisa di kelasnya. Rating IP67, tahan air dan debu, yang biasanya fitur ini ada di kelas flagship. Tapi mid-range ini bisa dipakai berenang sambil bikin video dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Ngomongin soal video, A52 ini juga kalah sama A33 karena udah punya OIS. Sedangkan A52 baru support EIS aja. Stabil sih, tapi nggak sestabil OIS. Tapi kalau mau lebih stabil lagi, aktifin aja pakai mode Super Steady dengan konsekuensi gambar yang jadi ke crop. Oke, untuk videonya ini tuh dia emang nggak sebagus A33 ya. Maksudnya A33 itu dia udah ada OIS-nya, sedangkan si A52 ini baru punya EIS aja. Nah, setelah gue lihat tadi ternyata di resolusi 4K EIS-nya tuh nggak nyala ya. Jadi ini gue coba rekam di resolusi 1080 dan baru deh EIS-nya nyala. Videonya jadi lebih stabil. Terus di 30 fps mau resolusi 4K ataupun 1080 kita langsung bisa gonta-ganti lensa guys. Ultra wide, normal, dan juga tele. Tapi gonta-ganti lensa ini cuma bisa di 30 fps aja, 60 fps nya dia nggak bisa. Terus sekarang kita coba untuk tes autofocusnya. Yoi, mantap, cepet ya. Tuh, yoi. Dan untuk dynamic range-nya ini tadi mendung sih, tapi tiba-tiba nongol lagi matahari di situ. Kita coba tap. Nah, paling kalau memang dirasa kegelapan bisa di tap to fokus aja untuk objeknya, biar nggak terlalu hitam shadownya. Dan untuk kamera depannya bisa di resolusi 1080 60 fps dengan hasil yang mantap sih, detail tajam. Tapi untuk kestabilan ya, kalau hentakan kaki ini masih goyang sih. Dan untuk dynamic range-nya oke sih dia ya, fokus ngedetek di muka. Jadi tuh biasanya kan kalau gini bagian langit itu kalau udah langit kedetek muka kita pasti hitam kebanyakan ya kalau di mid range. Tapi di sini kameranya bagus dan yang penting bisa 60 fps juga. Anyway, dia punya 4 kamera, 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel untuk makro dan juga depth. Ini lebih gede, biasanya makro dan depth di HP lain cuma 2 megapiksel aja. Di harga 4 jutaan gue puas sama hasilnya. Gambar tajam, dynamic range luas, gak overexpose di langit, dan gak gelap juga di muka gue. Soal prosesinya pun gak berlebihan, terutama soal skin tone yang masih natural. Termasuk di malam hari, tanpa night mode pun ini hasilnya udah terang loh. Even pakai night mode, bagian shadow yang gelap gak terlalu maksain untuk diterangin. Mantap. Itu dia beberapa alasan gue kenapa pilih Samsung Galaxy A32 daripada A33 di harga yang sama. Sebenarnya tinggal balik ke kebutuhan dan penggunaan aja sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? A52 atau A33? Bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!